Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi limit fungsi trigonometri. Nah, untuk sebelumnya Bu Rati sudah memberi tugas kalian, yaitu mencari atau menulis rumus dari jumlah dan selisih sudut beserta rumus sudut rangkap, karena rumus-rumus tersebut nanti akan kita gunakan untuk materi selanjutnya. Oke, nah sekarang menentukan limit fungsi trigonometri itu sebenarnya ada 3 cara ya, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu adalah substitusi, yang kedua penyederhanaan ya, dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus limit ya. Ada 3: substitusi, penyederhanaan, dan menggunakan rumus limit. Sebelum belajar limit fungsi trigonometri, kalian sudah belajar namanya limit fungsi aljabar, di mana bentuk umumnya ya ini ya, limit x mendekati a pada fungsi f(x) maka menjadi fa. Maksudnya di sini nilai x-nya nilai a ini kita substitusikan ke fungsi x, berarti di sini x-nya berubah menjadi a. Ini bentuk umum. Nah, sekarang misal kita menyelesaikan limit fungsi menggunakan rumus bentuk substitusi, maka ada kemungkinan 2 jawaban. Yang pertama yaitu nilai tentu, dan yang kedua tak tentu. Nilai tentu itu yang gimana? Oh, nilai tentu itu yang jelas nilainya ya, entah negatif, entah positif, yang jelas itu adalah bilangan asli, bilangan bulat ya, negatif, positif. Sedangkan bilangan tak tentu itu misalnya jawaban dari limit ini yaitu 0/0 atau tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, jika hasilnya adalah bilangan tak tentu ini, maka kita harus menggunakan salah satu dari dua ini. Boleh menyederhanakan, boleh menggunakan rumus limit. Oke ya, yang perlu diingat ini nanti ya, rumusnya 3. Nah, sekarang untuk contohnya tentukanlah limit x mendekati pi/2 sin setengah x plus cos x ya, sama dengan kalau kita akan menghitung nilai limit ini, otomatis limit ini sudah tidak ditulis ya, langsung ini sin setengah x plus cos x. Nilai x-nya ini mendekati pi/2, berarti variabel x-nya kita substitusikan ya, diganti dengan pi/2 menjadi sin setengah x, berarti sin setengah dikali pi/2 ditambah cos x ya, x-nya yaitu pi/2. Sin ini setengah kali pi/2 ya, 2 kali 2 4 toh penyebutnya, pembilangnya 1 kali pi yaitu pi, berarti sin pi/4 ditambah cos pi plus 2, tetap yang belakang. Nah, sin pi/4, nilai pi itu berapa? Pi itu nilainya adalah 180 ya, 180 derajat. Ini adalah nilai dari pi. Pi-nya 180 derajat, sehingga pi/4 berarti 180 derajat dibagi 4 yaitu 45 derajat, cos pi/2 180 derajat dibagi 2 yaitu 90. Ingat, nilai sin 45 derajat adalah setengah akar 2 ditambah cos 90 derajat, hasilnya 0, sehingga setengah akar 2 ditambah 0 adalah setengah akar 2. Di sini selain rumus jumlah dan selisih, yang perlu kalian ingat, yang wajib ini nilai sin cos tan pada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu berapa? Mulai dari 0, 30, 45, 60, 90. Itu sudut istimewa. Misal kalian lupa, silakan dicari lagi ya, browsing lagi. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah ini, limit x ya. Tentukan nilai dari limit x mendekati pi/4
cos X plus sin X plus tan X sama dengan, langsung ya, berarti tulisan limitnya nggak usah perlu ditulis, cos Pi per 4 ditambah sin Pi per 4 dibagi tan Pi per 4 ya. Semua variabel X nya ini ada 3, kita substitusikan Pi per 4 ya. Pi per 4 yaitu 45, Pi per 4 sama 45, Pi per 4 45. Cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dibagi tan 45 derajat. Cos 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah sin 45 derajat sama nilainya yaitu setengah akar 2 dibagi dengan tan 45 derajat yaitu nilainya 1. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya akar 2 dibagi 1, hasil akhirnya adalah akar 2 ya. Ini untuk paling sederhana. Kita menyelesaikannya cukup dengan substitusi karena udah ada hasilnya, tidak 0 per 0 ataupun tidak terhingga. Silahkan ditulis, dipahami, nanti akan Bu Ratih kasih satu contoh soal, tolong diselesaikan. Apakah bisa menggunakan substitusi atau tidak ya. Mungkin itu dulu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.